Selamat pagi, selamat berjumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali tanpa terasa kita sudah memasuki minggu ke-9. Hari yang ke-41 loh. Ya, tiap hari Tuhan terus berfirman kepada kita, mengenyangkan rohani kita, menguatkan iman kita. Meskipun ada wabah, Dia tidak pernah lupakan kita semua. Mari kita sama-sama naikkan dulu pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini, pagi yang cerah, pagi yang luar biasa, pagi yang hebat, karena kami punya Tuhan yang sangat luar biasa, sangat hebat, yang terus memberikan kami kehidupan meskipun kami tidak meminta, yang terus memberikan kami matahari yang cerah, udara yang segar, dan boleh menyertai malam-malam gelap yang harus kami lalui dalam tidur kami. Tuhan, semua itu Tuhan berikan tanpa perlu kami minta. Oleh sebab itu kami mengucap syukur, dan tolong kami untuk selalu mengucap syukur buat setiap detik hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Pagi ini kembali kami mau mendengarkan, menikmati sarapan sorgawi kami. Mari Tuhan, penuhi piring hati kami, isi penuh, kenyangkan setiap kami. Kami sudah siap untuk menikmatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oh, luar biasa. Hari ini guru-guru kalian sudah libur 1 minggu. Mereka capek sekali. Tapi Mr. Yonas, Mr. Demas, ada beberapa guru belum libur juga sepenuhnya. Mereka bersiap-siap untuk apa? Mengajar, memimpin, belajar setiap kalian secara online. Oleh sebab itu, kalian di masa-masa libur, sekarang kan lagi libur ya, sudah terima rapot, yang sudah lulus, persiapkan diri juga. Ya, sambil istirahat, santai, tapi tetap hati, pikirannya tetap berdoa, berharap kepada Tuhan supaya nanti belajar meskipun secara online tetap bisa berlangsung dengan baik dan kalian juga bisa sungguh-sungguh belajar. Yuk, kita naikkan dulu satu pujian, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Amin. Aku tahu ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Amin. Kita bersuka cita memasuki gerbang rumah Tuhan. Oh, Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh, Dia dirangkanku, oh, Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh, amin. Anak-anak yang Tuhan sayang, ibu bapak siapapun yang ikut
mendengarkan, menikmati sarapan sorgawi pagi ini. Pujian ini selalu mengingatkan saya kepada seorang teman saya. Dia pernah menjadi teman sekolah saya waktu SD, tapi dia hanya sampai kelas 3 SD. Kenapa dia tidak melanjutkan? Karena memang dia menderita gangguan jiwa, ya. Jadi ada sedikit sakit jiwa begitu. Dia tidak bisa sekolah lagi. Dan saya tidak pernah bertemu lagi sampai sekitar tahun 89, tahun 90 begitu. Saya suka melihat dia jalan dari Grogol sampai ke Cengkareng. Ya, saya lupa ingat, tapi saya rasanya kenal begitu. Jadi dia jalan, dulu belum ada Transjakarta ya, jadi jalur tengah masih ada. Itu dia jalan kaki. Jadi kalau saya pulang kerja dari mana dia selalu saya bisa lihat dia jalan kaki begitu. Nah, ternyata Tuhan itu luar biasa. Tuhan Yesus itu baik ya. Ada caranya Tuhan. Tiba-tiba saya dengan pendeta saya, dengan teman-teman pelayanan bisa melayani keluarga ini. Ayahnya, ibunya waktu itu sedang dalam keadaan koma di rumah sakit. Dan kami doakan akhirnya mereka sekeluarga percaya kepada Tuhan. Nah, teman saya ini, saya nggak mau sebut namanya ya. Teman saya ini akhirnya ikut kebaktian. Kalian tahu, karena kami kebaktian itu di desa, jadi banyak tanah yang luas, banyak pohon-pohon, gerejanya di dalam gitu. Jadi dari pinggir jalan tuh jalan kira-kira bisa berapa ratus meter untuk menuju gereja itu. Tapi kalau dia sudah dengar lagu ini, ku masuki gerbangnya, dia langsung menari-nari, turun dari ojek, dia langsung menari-nari begitu sampai masuk ke gereja. Dan apa yang terjadi? Pujian itu membawa banyak kesembuhan buat dia. Dia yang tadinya tidak ngerti apa-apa, dia mulai bisa duduk diam, dia mulai bisa ikuti nyanyi karena dia bisa bicara kan. Dia bisa ikut nyanyi dan dia banyak hafal macam-macam lagu. Bahkan kalau dia berdoa dia bisa hancur hati, dia menangis. Meskipun kita nggak tahu apa kesusahannya. Dan yang lebih ajaib lagi, dia tidak pernah lagi jalan, tidak ada ujung pangkalnya. Kata ayahnya, dia selalu di rumah. Di mana saya, kalau saya ke toko, dia ke toko. Dan dia tidak pernah jalan kemana-mana. Dia diam di rumah. Luar biasa. Pujian kepada Tuhan Yesus Kristus itu ada kuasa. Kuasa yang menyembuhkan. Kuasa yang memulihkan. Oleh sebab itu, biarlah tiap-tiap kita, kalau menaikkan pujian, kita dengan sungguh-sungguh. Yang pasti hati ini akan merasakan sukacita dan pertolongan. Hari ini, minggu ini Tuhan berbicara tentang bagaimana sih hidup warga negara sorga yang Tuhan tempatkan di dunia dan kita sebagai warga negara Indonesia. Warga negara sorga yang Tuhan taruh di dunia sebagai warga negara Indonesia. Hari pertama ini Tuhan katakan bahwa warga negara sorga yang hidup di dunia harus selalu berkumpul, berdoa, dan bersehati. Kita baca dulu ya ayatnya ya. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-42. Sudah siap dengan Alkitabnya? Kita buka ya, Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-42. Saya bacakan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi katanya gini, mereka bertekun. Bertekun artinya tuh sungguh-sungguh, tidak males-malesan, tidak asal-asalan, tidak ya secara kebiasaan, tapi sungguh-sungguh apa? Dalam pengajaran rasul-rasul. Dulu kan ada 11 rasul ditambah lagi dengan Matias ya, jadi ada 12 rasul. Setelah Yesus Tuhan naik ke sorga, 12 rasul inilah yang terus mengabarkan Injil kerajaan sorga. Nah,
Injil kerajaan sorga inilah yang terus mereka pelajari, mereka gali terus, mereka terus minta pimpinan Tuhan dan mereka beritakan kepada setiap orang. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dan bagaimana? Dalam persekutuan. Jadi ada persekutuan. Persekutuan artinya ada pertemuan, ada perkumpulan di mana di situ katanya mereka selalu memecahkan roti dan berdoa, bukan roti dibanting pecah. Ini bicara tentang perjamuan kudus. Jadi kalau mereka berkumpul, mereka selalu ingat hari terakhir, malam terakhir mereka makan bersama dengan Kristus. Kenapa mereka mau ingat itu? Apa selalu bernostalgia? Bukan, untuk mengingat apa yang Yesus ajarkan. Bahwa Yesus mati di kayu salib untuk dosa-dosa dan Yesus bangkit. Kita sudah diampuni dosa kita. Kita bangkit juga, kita mati di dalam dosa, kita bangkit di dalam Kristus. Hidup yang baru bersama Kristus, bersama Tuhan Yesus. Nah itulah sebabnya mereka setiap kali mereka berkumpul, mereka ingetin, gak boleh lupa. Ada Tuhan yang sudah mati buat saya, ada Tuhan yang sudah bangkit buat saya. Saya gak lagi di bawah kutuk dosa, gak di bawah kuasa dosa lagi. Tetapi saya sudah ada di dalam hidup yang dimerdekakan di dalam Kristus. Itulah sebabnya mereka berkumpul. Jadi mereka nggak berkumpul asal berkumpul. Dan saat ini masa-masa sekarang gereja juga membuat satu perkumpulan. Itu ibadah kalau hari Minggu. Lalu ada juga yang membuat ibadah tengah minggu. Ada ibadah kaum ibu, ada ibadah anak-anak, ada ibadah remaja, ada ibadah kaum muda. Ada ibadah kaum bapak, ada ibadah lansia buat opung-opung, buat oma, opa, kungkung, popo begitu ya. Dan mereka berkumpul untuk apa? Untuk memuji Tuhan, untuk mengingat kebaikan Tuhan, untuk mengingat pengorbanan Tuhan dan berdoa. Dan Tuhan ingatkan saat ini ada wabah. Bagaimana nih? Gak bisa ngumpul. Loh, dengan keluarga berkumpul itu pun ya. Itu pun harus ada selalu bertekun di dalam firman Tuhan. Berkumpul bukan hanya untuk ngomongin, bete ya di rumah melulu, begini begitu marah-marah, bukan. Tapi ketika berkumpul harus ada firman Tuhan, kebaikan Tuhan yang dibicarakan. Sehingga apa? Sehingga kalian sebagai warga negara Indonesia ingat bahwa kalian dan saya juga adalah warga negara surga. Saya ingat lagi satu peristiwa. Saya punya teman, dia punya saudara, itu diajak pindah oleh omnya untuk pindah ke negeri, ke Hong Kong sana, jauh ya. Karena di sini mereka hidup susah, jadi diajak ke sana begitu, tujuannya supaya bisa kerja. Tapi anak muda ini di sana dia nggak mau diatur, bahkan dia pergi lari, dia nggak tahu, sampai sekarang tidak ditemukan ya, karena dia berkumpul dengan para preman-preman di Hong Kong. Jadi di Hong Kong juga ada preman-preman, di setiap negeri pasti ada preman sampai sehari ini. Padahal dia di warga negara Indonesia yang diajak untuk bisa bekerja di Hong Kong begitu ya. Tapi sampai di sana dia tidak mau mengikuti peraturan. Dia lari entah kemana. Ya, dia apa masih hidup apa tidak nggak tahu sekarang. Pokoknya waktu itu dia maunya bergaul dengan para preman. Nah, ini bukan yang menjadi rencana dari keluarga mereka. Demikian juga Tuhan. Ketika Tuhan kita sebagai anggota kerajaannya, kita ditaruh di Indonesia, kita ditaruh di dunia, mungkin di Amerika, mungkin di Hong Kong, di Malaysia, dimanapun. Dan kita ini ada di Indonesia, bukan untuk menjadi orang yang tidak punya tujuan, yang hidup semau-maunya. Tetapi ada tujuannya. Yang pertama Tuhan mau supaya tujuan Kristus itu terus teringat dalam kita. Tujuan kita sebagai warga negara sorga terus kita ingat. Kita harus selalu punya perkumpulan bersama siapa? Dengan saudara-saudara seiman. Dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah dengan orang lain kita musuhan? No.
Bukan seperti itu. Tetapi ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak seiman, ingat nggak minggu lalu Tuhan bilang apa? Kita harus jadi garam, kita harus jadi terang, kita harus jadi berkat. Kita harus apa? Berdoa bagi bangsa kita. Kita harus tampil sebagai warga negara sorga. Tidak bertingkah laku seperti warga negara neraka. Nah, hari ini Tuhan ingatkan lagi. Waktu kamu berkumpul dengan banyak orang, dengan keluargamu, apa yang kamu lakukan? Bertengkar, bicara yang tidak ada gunanya, atau merencanakan sesuatu yang jahat, atau merencanakan sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan katakan, biarlah waktu kamu berkumpul, kamu selalu ingat kepada firman-Ku, ingat kebaikan-Ku, ingat pengorbananku, ingat juga untuk berdoa. Ya, kemudian kita mau baca lagi ayat yang ke-46 dan 47. Kisah Rasul pasal 2 tadi ayat 46 dan 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Wow, keren banget. Jadi dulu setiap hari mereka berkumpul di gereja loh. Ya, kalau sekarang ya nggak bisa, kan harus bekerja. Tetapi bukan artinya tidak berkumpul. Di tempat pekerjaan kan juga berkumpul. Di sekolah kan juga kalian berkumpul, ya. Nah, waktu berkumpul dengan banyak orang, apa yang dilakukan? Apakah hanya membicarakan pekerjaan tanpa mengingat bahwa ada Tuhan yang baik yang mau menolong kalian? Atau hanya membicarakan game, membicarakan acara TV, sinetron, ya, ibu-ibu nih, mama-mama, ya, atau membicarakan harga-harga yang mahal, atau membicarakan ulangan yang jelek, ulangan yang bagus. Tuhan bilang nggak apa-apa sih. Selama itu perkara-perkara yang baik. Tetapi Tuhan gak mau kita melulu hanya hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena kita warga negara sorga. Saya lanjutkan baca lagi, ya. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Jadi ada juga persekutuan dari rumah ke rumah. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Bukan ada motivasi, ya. Saya suka melayani di ibadah remaja, ibadah muda atau ibadah umum. Terutama untuk anak-anak remaja, anak-anak muda seringkali kalau datang ibadah, ya, saya minta maaf, tapi saya melihat banyak yang hanya untuk ketemu dengan teman. Nanti kalau kebaktian udah nggak fokus, udah gagal fokus. Bahkan sambil buka HP-nya WhatsApp. Nyanyi ikut nyanyi, tapi ketika dengarkan firman Tuhan, saya pernah pergokin, ada yang lagi main game, ya. Lalu ketika datang ke gereja bertemu dengan teman-teman, gimana? Lu skor lu sampai berapa? Yang diomongin apa? Game. Nah, Tuhan nggak mau seperti ini. Kenapa? Kita mau lihat lagi ayat selanjutnya, ya. Sambil memuji Allah, ya, memuji Tuhan, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Artinya begini, ketika kamu berkumpul untuk perkara-perkara yang menyenangkan hati Tuhan, pasti ada pertambahan. Ada pelipat gandaan. Kalian akan membawa dampak, banyak orang yang juga diselamatkan, dipulihkan hidupnya lewat kehadiran kalian. Dan bukan itu saja. Ada berkat-berkat Tuhan yang juga Tuhan tambahkan. Tanpa mereka minta, Tuhan mencukupi. Nah, hari ini kalau kalian seringkali merasa kok saya berdoa, saya begini, saya kerja capek, saya belajar sungguh-sungguh, tapi kok saya tidak pernah mendapat hasil yang terbaik. Coba periksa, apakah waktu kamu berkumpul, baik dengan keluargamu, dengan adik kakakmu, ya, ketika ketemu dengan mama, ketemu dengan papa, ketemu dengan anggota keluarga, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu bicarakan? Apa cuma protes aja, bertengkar, berselisih paham, atau membicarakan hanya game, hanya sinetron, film, berita-berita sehari-hari saja, tanpa pernah membicarakan tentang kasih Tuhan. Mari anak-anak yang Tuhan sayang, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada yang saat ini sedang mendengarkan sarapan sorgawi, menikmatinya. Kita mau belajar untuk berkumpul, menjadi berkat, berkumpul, membicarakan firman Tuhan dalam segala perkara.
Saya ingat oma saya kalau sedang nginep di rumah saya dulu, saya masih SMA. Kalau saya sudah pulang sekolah, dia akan tanya, sudah belajar, sudah makan, udah. Lalu dia mulai katakan, dia cerita tentang firman Tuhan yang dia baca hari ini. Dia cerita bagaimana waktu masih muda dia menolong. Ingat gak saya pernah sampaikan waktu zaman Jepang bagaimana oma saya berdoa di kamar lalu anaknya bisa Tuhan luputkan. Kalau enggak seperti tetangga-tetangga yang lain sudah diambil anak perempuannya. Bagaimana saya bisa tahu? Ya itu, kalau saya ketemu dengan oma saya, dia selalu menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Masih banyak lagi ceritanya. Nanti kalau Tuhan suruh sampaikan, saya akan ceritakan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa. Anak-anak yang Tuhan sayang, setiap anggota keluarga yang saat ini sedang menikmati sarapan sorgawi, mari kita berkumpul untuk memuliakan Tuhan. Bukan hanya berbicara perkara-perkara dunia. Karena Tuhan Allah yang kita sembah, Allah yang selalu mengikuti, menikmati, bersama-sama di dalam hidup kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita sendiri. Dia tahu apapun yang kita alami. Mari kita mau berkumpul, berdoa, bersahati. Tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi kesalahpahaman ketika kita membicarakan tentang kebaikan Tuhan. Mari kita mau naikkan satu pujian. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Kita tundukkan kepala, kita minta ada kuasa Roh Kudus mengalir di hati kita, membersihkan hati ini supaya ketika berkumpul dengan anggota keluarga saat ini nggak bisa kemana-mana. Kita minta ada firman Tuhan, ada kasih Tuhan membasahi hati kita sehingga segala pertengkaran, segala kelelahan hati boleh hanyut. Karena apa? Ada kasih Tuhan yang mengalir di dalam jiwamu. Mari kita mau katakan, aku rindu selalu ya Tuhan. Aku rindu Tuhan hadir selalu dalam hidupku. Aku gak mau ketika aku berkumpul, aku hanya membicarakan perkara-perkara yang ada di dunia, kesibukan dunia, kesibukan pelajaran, sehingga kami terus bertambah-tambah menjadi lelah. Tetapi biarlah kasih Tuhan mengalirlah, Roh Kudus mengalir dalam hati kami, dalam hidup kami. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di hati ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat firman yang Tuhan berikan pagi hari ini. Mengingatkan kami apa gunanya kami berkumpul. Kalau di masa-masa wabah ini kami banyak berkumpul dengan anggota keluarga kami, mungkin ada banyak pertengkaran. Mungkin bahkan banyak pembicaraan yang penuh dengan kekhawatiran, kegelisahan, bahkan pembicaraan yang tidak berguna. Atau kami berkumpul hanya untuk nonton televisi, atau kami berkumpul hanya untuk tidur. Tetapi pagi hari ini Tuhan terima kasih, kalau Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan mau kami berkumpul, kami membicarakan tentang kebaikan Tuhan. Kami membicarakan bagaimana Tuhan sudah berkorban untuk kami. Kami membicarakan hal-hal yang memulihkan, yang menjadi berkat, sehingga kami selalu menjadi terang, menjadi garam, dan kami selalu boleh memberkati satu sama lain. Ampuni kami untuk hari-hari yang lalu, banyak waktu yang terbuang, kami berkumpul untuk perkara yang sia-sia. Ampuni perkataan kami yang tidak sopan, apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, perkara-perkara tidak senonoh, dan Tuhan cabut dari hati pikiran kami. Baik itu lewat WhatsApp, lewat video call, lewat cerita-cerita, lewat candaan-candaan yang mendukakan hati Tuhan. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Tahirkan hati kami. Biarlah Roh Kudus terus mengalir, menyucikan, menyegarkan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus baik. Ingat baik-baik
berkumpul untuk memuliakan nama Tuhan, berkumpul untuk berdoa bersehati. Tuhan Yesus memberkati.